Indonesia go head-to-head in the Ultimama Stadium the last day, while Indonesia. Big things are expected from the summer side. Pertandingan antara timnas Indonesia dan timnas Jepang yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 November 2024 adalah salah satu laga paling dinanti dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam babak lanjutan round 3 ini, timnas Indonesia menghadapi tantangan besar. Jepang adalah tim unggulan yang konsisten menunjukkan kekuatan mereka di Asia, terutama dengan dukungan sejumlah pemain yang bersinar di liga-liga Eropa. Namun, meski Indonesia berada di posisi underdog, performa impresif beberapa pemain timnas yang bermain di Eropa memberi harapan untuk menghadirkan kejutan di pertandingan ini. Berikut adalah analisis mendalam mengenai pemain kunci dari kedua tim yang akan saling beradu kemampuan di lapangan. Penjaga gawang Martin Bass versus Zion Suzuki. Di posisi penjaga gawang, timnas Indonesia mengandalkan Martin Bass yang bermain untuk tim Dallas FC di MLS. Martin Bass telah menunjukkan performa luar biasa sepanjang musim ini dengan catatan 117 penyelamatan, termasuk beberapa penyelamatan penalti. Catatan ini bahkan membuatnya masuk ke dalam daftar kiper All-Star di Liga Amerika tersebut. Kepercayaan diri Bass yang terus meningkat menjadi modal besar bagi Indonesia untuk menghadapi gempuran Jepang. Di sisi lain, Zion Suzuki, kiper Jepang yang membela Parma di Serie A Italia, juga menjadi sorotan. Meskipun Suzuki baru memiliki 1 clean sheet musim ini, keputusan Parma untuk menjadikannya kiper pengalaman di liga yang lebih kompetitif Bass juga tak kalah cemerlang, dan laga ini menjadi pembuktian bagi keduanya di tingkat internasional. Benteng pertahanan Jay Itzes versus Ko Itakura. Di lini belakang, Indonesia memiliki Jay Itzes, bek andalan yang saat ini membela tim Venezia di Serie A Italia. Meskipun Venezia sedang berjuang di papan bawah klasmen, penampilan Jay Itzes cukup impresif, terutama dalam hal blocking dan intercept. Baru-baru ini Jay Itzes menjadi sorotan dalam laga kontra Inter Milan, di mana ia berhasil menahan keburuan Lautaro Martinez dan menunjukkan kualitas sebagai bek tangguh. Pengalamannya ini akan sangat bermanfaat bagi lini belakang Indonesia. Namun, Jay Itzes harus berhadapan dengan Ko Itakura, bek Jepang yang bermain untuk Borussia Mönchengladbach di Bundesliga. Itakura adalah bek yang terkenal solid dan tangguh, serta menjadi pemain kunci Gladbach dalam menghadapi tim-tim besar seperti Bayern Munchen. Duel antara Jay Itzes dan Itakura ini tidak hanya akan menentukan pertahanan masing-masing tim, tetapi juga akan menjadi ajang pembuktian siapa yang lebih kokoh di lini belakang. Gelandang tengah, Tom Haye versus Wataru Endo. Di lini tengah, Indonesia akan mengandalkan Tom Haye, pemain berpengalaman yang membela Almere City di Eredivisie. Tom dikenal memiliki penguasaan bola yang bagus serta ketenangan dalam mengatur serangan. Meski Almere City belum sekelas Liverpool, konsistensi Tom dalam menjadi pemain inti memberikan kepercayaan pada dirinya saat berhadapan dengan Jepang. Jepang sendiri akan menurunkan Wataru Endo, gelandang andalan Liverpool. Meskipun Endo tidak selalu menjadi pilihan utama di Liverpool, kualitasnya dalam membaca permainan dan bertahan membuatnya menjadi pemain yang sulit ditaklukkan. Pertarungan di lini tengah antara Tom dan Endo akan menjadi sangat penting karena keduanya memiliki kemampuan dalam menjaga ritme permainan tim masing-masing. Sayap penyerang Rafael Schreck versus Takefuso Kubo. Dalam urusan menyerang, Indonesia memiliki penyerang muda berbakat Rafael Schreck. Pemain berusia 21 tahun ini baru-baru ini menunjukkan penampilan impresifnya di Liga Australia bersama Brisbane Roar. Dengan kecepatan dan ketajaman di depan gawang, Rafael bisa menjadi ancaman bagi pertahanan Jepang. Ia juga baru saja mencetak gol debutnya untuk timnas senior Indonesia yang tentunya akan meningkatkan semangat dan kepercayaan dirinya. Namun, di sisi lain, Jepang memiliki Takefuso Kubo, pemain Real Sociedad yang musim ini tampil tajam di La Liga.
Kubo bukanlah pemain yang bisa diremehkan, terutama dengan pengalaman yang ia dapatkan di Liga Spanyol. Ketajaman dan kreativitas Kubo dalam membangun serangan menjadi ujian besar bagi lini pertahanan Indonesia. Duel antara Rafael dan Kubo akan menarik, di mana Rafael berupaya membuktikan potensinya, sementara Kubo ingin menunjukkan dominasinya di level Asia. Kelebihan dan tantangan masing-masing tim. Secara umum, Jepang jelas lebih diunggulkan dalam laga ini. Materi pemain mereka yang terdiri dari bintang-bintang Eropa seperti Kubo, Itakura, dan Suzuki menempatkan mereka sebagai tim unggulan. Namun, Indonesia tidak datang tanpa harapan. Beberapa pemain timnas yang berkarir di Eropa seperti Martin Paz, Jay Itzes, dan Tom Hae menunjukkan peningkatan performa yang cukup signifikan. Dan mereka bisa saja menjadi senjata rahasia untuk mengejutkan Jepang. Selain itu, di bawah asuhan pelatih yang optimis dan percaya bahwa dalam sepak bola apapun bisa terjadi, timnas Indonesia diharapkan bermain tanpa beban. Motivasi untuk bermain di kandang sendiri didukung oleh ribuan pendukung setia menjadi energi tambahan yang bisa membantu mereka menghadirkan kejutan.